Itulah waktu gua kehilangan 53 miliar itu, gua nangis sama kayak anak kecil di dalam kamar. Roni Immanuel alias Mongol Stress dikenal sebagai komika yang selalu mengundang tawa. Tapi kali ini tawa itu berubah menjadi tangis. Ia mengaku kehilangan 53 miliar rupiah bukan karena investasi bodong, bukan karena judi, tetapi karena kepercayaan. Uang itu dipinjamkan kepada seorang calon gubernur yang ia anggap sahabat. Tujuannya? Modal nyagup. Hasilnya? Sang politisi justru kena OTT KPK dan kini jadi tahanan negara. Mongol mengungkapkan bahwa ia memberikan uang tersebut dengan ikhlas tanpa prasangka. Bahkan ia sempat menerima sertifikat tanah sebagai jaminan. Tapi jaminan itu belum sempat dibalik nama dan kini ikut disita negara sebagai bagian dari aset korupsi. Duitnya nggak balik, nggak bisa apa-apa, ujar Mongol dengan getir. Mari kita bedah dari sisi hukum. Jika tidak ada perjanjian tertulis, maka Mongol hanya bisa mengandalkan bukti verbal atau saksi. Ini memperlemah posisi hukumnya. Sertifikat yang belum balik nama tetap dianggap milik debitur. Ketika debitur divonis korupsi dan dimiskinkan, aset tersebut sah disita negara. Mongol kehilangan hak untuk jaminan. Dalam Undang-Undang Tipikor, korban bisa mengajukan restitusi, tetapi prosesnya panjang dan tidak menjamin pengembalian penuh. Apalagi jika aset sudah disita. Mongol sempat takut ikut terseret. Dalam hukum pidana, pemberi dana bisa diperiksa jika ada indikasi keterlibatan. Untungnya, Mongol hanya korban bukan pelaku. Dalam hukum, kepercayaan tidak cukup. Harus ada perjanjian, bukti transfer dan jaminan sah. Memberi dana untuk pencalonan politik tanpa transparansi adalah perjudian hukum. Jika calon tersandung kasus, uang bisa lenyap tanpa jejak. Bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga individu yang percaya dan mendukung. Mongol adalah contoh nyata bahwa korupsi menyisakan luka di banyak lapisan. Mongol kini hanya bisa mengenang uangnya yang hilang dan kepercayaannya yang hancur. Dari komika yang menghidupkan panggung, ia berubah jadi simbol korban kepercayaan dalam politik. Kasus ini bukan hanya soal uang, tetapi soal bagaimana hukum harus melindungi warga dari jebakan kekuasaan. Salam keadilan dari Sulekaisa.